Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news mengenai Vitalik Buterin yang mengomentari tentang Bitcoin lagi nih cuy. Oke, jadi kalau di video Didi sebelumnya teman-teman ya, tepatnya 1 bulan yang lalu, di video ini nih ya, kripto pecah Vitalik Buterin versus Michael Saylor ya. Dimana kasusnya yang ini temen ya, dimana waktu itu si Michael Saylor ya, atau salah satu maksimalis Bitcoin temen, atau pendukung dari Bitcoin teman-teman ya, yang menuangkan pendapatnya nih bahwa katanya itu si Ethereum itu adalah sebuah sekuritas. Makanya di sini si Vitalik Buterin itu membantahnya ya, bahwa Ethereum itu bukan sekuritas. Intinya begitulah ya. Untuk detailnya kalian bisa tonton video Didi yang ini nih ya, kripto pecah ya, Vitalik Buterin versus Michael Saylor ya, untuk kasusnya teman-teman. Nah, kali ini ada news mengenai Vitalik Buterin yang mengomentari tentang Bitcoin nih teman-teman. Nah, kira-kira mengomentari seperti apa sih bang? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini dikutip dari newsbitcoin.com, dimana Buterin ya, atau Vitalik Buterin membahas keamanan jangka panjang untuk Bitcoin nih cuy ya. Jadi setelah 1 bulan kemarin dikomentarin oleh salah satu maksimalis Bitcoin atau Michael Saylor ya, mengenai katanya Ethereum itu sebuah sekuritas teman-teman. Nah, kali ini teman-teman ya, Buterin tuh mengomentari ya, atau membahas mengenai keamanan jangka panjang Bitcoin teman-teman ya. Jadi per 1 September kemarin teman ya, Vitalik Buterin tuh sedang melakukan wawancara nih dengan Noah Smith ya, selaku penulis ekonomi terkenal lah teman-teman ya. Nah, di sini Vitalik Buterin atau pendiri Ethereum ini banyak berbicara nih mengenai Bitcoin dan keamanan jangka panjang jaringan Bitcoin nih cuy. Nah, kira-kira seperti apa sih ya mengenai pembahasannya, langsung kita kepoin. Jadi sob. Oke, di sini dijelaskan katanya CEO founder Ethereum atau Vitalik Buterin baru-baru ini tuh melakukan wawancara dengan seorang penulis ekonomi terkenal ya, atau yang bernama Noah Smith teman-teman. Dimana di sini Vitalik Buterin itu mengatakan banyak tentang keadaan kripto saat ini cuy. Nah, dalam wawancaranya tersebut teman-teman ya, Noah Smith ini bertanya nih kepada CEO founder Ethereum atau Vitalik Buterin teman-teman ya, mengenai perkiraannya nih tentang keadaan kripto crash saat ini teman-teman ya. Nah, dan di sini Vitalik Buterin itu mengatakan atau menjawab si Noah Smith ini teman ya, bahwa katanya kripto crash saat ini tuh akan lebih cepat katanya teman-teman. Wah, kok ngeri ya dengernya ya. Oke, kata Vitalik Buterin, saya terkejut bahwa kecelakaan itu tidak terjadi sebelumnya, kata Buterin saat wawancara. Biasanya gelembung kripto bertahan sekitar 6-9 bulan setelah melampaui puncak sebelumnya. Setelah itu penurunan cepat datang cukup cepat. Kali ini pasar bur berlangsung hampir 1,5 tahun, tambah pengembang atau si Vitalik Buterin. Jadi di sini maksudnya setelah melampaui kenaikannya teman ya, mungkin akan bertahan sekitar 6-9 bulan teman. Namun nyatanya saat ini market cryptocurrency itu nggak sampai bertahan 6-9 bulan teman ya, setelah dia meraih puncaknya teman. Menurut Vitalik Buterin, penurunan ini dianggap sangat cepat ya, sehingga membuat CEO founder Ethereum Vitalik Buterin itu juga sempat terkejut ya mengenai percepatan penurunan tersebut teman. Nah, dan di sini juga dijelaskan ya, di sela-sela wawancaranya teman ya, Vitalik Buterin itu juga banyak nih berbicara mengenai Bitcoin dan the merge teman ya, atau transaksi Ethereum dari konsensus proof of work ke proof of stake teman ya, atau POS teman ya, yang saat ini tuh lagi ditunggu-tunggu lah ya para holder Ethereum teman. Karena memang the merge ini teman ya, nantinya akan mengcover biaya yang cukup mahal di jaringan Ethereum saat ini cuy, atau bisa dibilang itu Ethereum 2.0 teman. Oke. Nah, saat berbicara mengenai BTC dan the merge ini teman ya, si Vitalik Buterin tuh mengatakan nih, di sini kutipannya katanya itu dalam jangka panjang ya, keamanan Bitcoin itu akan sepenuhnya berasal dari biaya katanya. Dan Bitcoin tidak berhasil mendapatkan tingkat pendapatan biaya yang diperlukan untuk mengamankan apa yang bisa menjadi sistem multi-triliunan dolar ya. Jadi bisa diartikan di sini teman ya, Vitalik Buterin itu mengatakan bahwa untuk jangka panjang nih keamanan Bitcoin itu bisa terancam, karena menurut Vitalik Buterin ya, katanya keamanan Bitcoin itu sepenuhnya berasal dari biaya, sedangkan
Bitcoin itu saat ini katanya tidak berhasil mendapatkan tingkat pendapatan biaya yang diperlukan untuk mengamankan apa saja yang bisa menjadi sistem multi triliunan dolar. Mungkin yang dimaksud si Vitalik Buterin itu untuk pengamanan sistem Bitcoin lah teman-teman ya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, Noah Smith bertanya lagi nih ke CEO Ethereum atau Vitalik Buterin teman-teman ya, tentang penggunaan energi Bitcoin teman-teman ya. Nah, di sini Vitalik Buterin tuh mencatat katanya itu bahwa POS ya atau konsensus proof of stake ya, katanya itu tidak akan mengurangi kerusakan lingkungan. Ini juga tentang menjaga keamanan blockchain teman-teman. Oke, ini menurut Vitalik Buterin teman. Namun kalau yang kita tahu saat ini teman ya, dan ini sudah pernah di-update sebenarnya di video Didi sebelumnya membahas Bitcoin, bahwa untuk mengenai energi Bitcoin saat ini tuh sudah dikembangkan teman ya. Yang katanya dulu itu menyebabkan pemanasan global. Nah, namun saat ini sudah dikembangkan inovasi-inovasi yang bagus lah teman ya untuk energi penambangan Bitcoin yang berdampak bagus untuk lingkungan ya. Jadi ini sudah dibahas. Buat kalian yang ingin tahu spesifik dan detail ya, kalian bisa tonton video-video di sebelumnya yang membahas mengenai energi Bitcoin ini teman. Nah, dan di sini sepertinya Vitalik Buterin itu memperbandingkan ya antara konsensus POW ya atau proof of work dan proof of stake atau POS teman ya. Yang katanya POS itu lebih dominan ya mengurangi kerusakan lingkungan, dan juga konsensus proof of stake itu bicara tentang menjaga keamanan blockchain teman ya. Jadi nggak hanya menjaga lingkungan namun keamanan blockchain teman-teman. Nah, di sini Vitalik Buterin itu juga sempat mengatakan katanya sistem konsensus teman-teman ya yang menghabiskan banyak listrik itu tidak hanya buruk bagi lingkungan tetapi juga membutuhkan ratusan ribu BTC atau ETH setiap tahun ya, mungkin untuk biaya operasional dari mining itu teman-teman ya. Oke, jadi intinya teman-teman ya, di sini tuh Vitalik Buterin mencoba memperbandingkan sistem konsensus POW dan POS teman-teman ya, dimana proof of work itu yang dipunyai BTC teman-teman ya, dan proof of stake yang saat ini sedang ditransisi oleh si ETH 2.0 ini teman-teman ya. Dia itu intinya di sini menyatakan bahwa sistem konsensus POS ya atau proof of stake ini teman-teman ya, dia itu tidak bicara mengenai dampak tentang lingkungan saja teman-teman ya, namun juga bicara mengenai menjaga keamanan blockchain teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman ya, sempat Vitalik Buterin itu menguapkan dalam jangka panjang ya, keamanan Bitcoin itu bisa dibilang itu terancam ya kalau tidak pindah ke proof of stake. Intinya begitulah. Nah, di sini Vitalik Buterin itu menambahkan nih. Jadi alasannya sudah dijelaskan di atas teman-teman mengenai perbandingan antara POW dan POS ya, mengenai keamanan menurut Vitalik Buterin teman-teman ya. Ini adalah salah satu motivasi pendorong juga nih, kenapa Vitalik Buterin itu mentransisikan Ethereum ke proof of stake ya, yang tadinya masih menggunakan sistem konsensus POW teman-teman ya. Oke. Nah, di sini CEO founder Ethereum atau Vitalik Buterin itu menegaskan era proof of work awal adalah tidak berkelanjutan dan tidak akan kembali teman ya. Dan menurut Vitalik Buterin teman-teman ya, Bitcoin itu sendiri tidak akan pernah mengubah mekanisme konsensusnya ya, mungkin setidaknya untuk saat ini katanya teman. Namun beda lagi ketika nantinya rantai Bitcoin itu diserang, kata si Vitalik Buterin teman-teman ya. Nah, ketika itu terjadi teman-teman ya, Vitalik Buterin itu meyakini bahwa nantinya akan ada diskusi tentang algoritma POS hibrida bisa ikut bermain untuk mengcover penyerangan tersebut teman ya. Ini baru analisa dari seorang CEO founder Ethereum teman ya, yang mengenai konsensus di Bitcoin ini yang memakai proof of work teman. Dan di sini menurut Vitalik Buterin mencoba menjelaskan ya, bahwa katanya selama ini mereka itu bersandar kepada kesalahpahaman mereka yang mengenai POW dan POS ya teman ya, yang menurut mereka adalah mekanisme tata kelola yang memberikan kendali kepada pemangku kepentingan terbesar atas jaringannya. Namun di sini Vitalik Buterin itu sekali lagi menjelaskan bahwa kenyataannya ya, sistem POW dan POS itu adalah mekanisme konsensus teman-teman untuk memvalidasi sebuah transaksi di blockchain. Oke. Nah, dan menariknya teman ya, di sini Buterin itu sempat melanjutkan dan dia itu mencatat bahwa dia pikir versi awal POW adalah titik awal yang baik ya, tetapi menurutnya saat ini tuh dia percaya itu sangat kuno. Dan menurutnya sistem POW itu kemungkinan tidak akan kembali atau tidak akan digunakan lagi cuy.
Nah, kalau menurut Vitalik Buterin ini sistem PO itu tidak akan digunakan kembali, teman ya. Memang nyatanya memang benar, teman. Saat ini banyak sekali terciptanya altcoin teman ya, yang memakai sistem POS ya daripada PO, teman ya. Karena memang altcoin ini diciptakan untuk melengkapi atau menyempurnakan kekurangan dari Bitcoin itu sendiri, teman-teman. Makanya ya benar yang diucapkan Vitalik Buterin ini ya, sistem PO itu tidak akan digunakan kembali. Karena menurut Vitalik Buterin itu sudah kuno, teman-teman ya. Dan bisa dibilang sistem PO itu tidak ramah lingkungan, teman ya, karena masih melakukan validasi transaksinya itu dengan cara menambang atau mining, teman ya. Makanya saat ini banyak sekali pindah ke POS atau proof of stake, teman-teman. Nah oke, jadi itu tadi teman ya mengenai pendapat pedas Vitalik Buterin ya tentang keamanan jangka panjang Bitcoin, teman ya. Nah, apakah mungkin ke depannya teman ya, karena memang Vitalik membahas mengenai keamanan jangka panjang Bitcoin ini dibilang sudah kuno lah, teman ya. Apa mungkin ke depannya Ethereum ini bisa menggantikan Bitcoin, teman ya, di masa depan? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on, teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi, bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.